Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Dan tentunya siap untuk beribadah dan memuji Tuhan. Sudah pada siap kan? Oh, Kak Tasya lihat sih udah pada siap ya. Kalau gitu tanpa berbasa-basi, yuk kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, mari adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 371, bait yang pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teguh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turut bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa untuk membuka ibadah dan mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami dapat mengikuti ibadah dengan baik, dapat sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan juga sungguh-sungguh mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Wah, tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Pastinya ada sukacita ya kan pada hari Minggu ini. Oke, sekarang mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Pagi hari ini Kakak Vika akan mencerita kepada adik-adik di rumah ya. Oke, adik-adik di rumah sudah menyiapkan Alkitab? Sudah. Oke, mari kita buka dari Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat 4. Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat 4. Dengan terang judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangannya ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Oke, sekian dari firman kita pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Oke, baik adik-adik. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, tema kita pagi hari ini yaitu berani berkata dan berbuat benar. Oke, jadi tadi ada tokoh Alkitab yang bernama Bapak Yakub. Bapak Yakub ini mempunyai 12 anak. Salah satu anaknya bernama Yusuf. Yusuf ini adalah anak yang paling dikasihi, yang paling disayangi oleh Bapak Yakub. Maka dari itu, Bapak Yakub saking sayangnya, saking dia mengasihi si Yusuf, dia memberikan jubah yang sangat indah. Seperti tadi di nats Alkitab tadi ya, di ayatnya yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, jadi Bapak Yakub ini memberikan jubah kepada Yusuf. Maka dari itu, saudara-saudara Yusuf yang lain ini mereka iri kepada Yusuf karena tidak dibelikan baju kayak si Yusuf ini. Nah, mereka jadinya benci adik-adik. Mereka iri kepada si Yusuf. Apalagi waktu itu si Yusuf dia tuh bermimpi dan ia bercerita kepada saudara-saudaranya. Pada mimpinya itu dia melihat berkas-berkas gandum. Berkas-berkas gandum itu seperti padi-padi yang diikat. Jadi ada 11 berkas gandum yang mengelilingi berkas gandumnya Yusuf. Jadi berkas gandumnya saudara-saudaranya itu mengelilingi berkas gandumnya Yusuf sambil merunduk. Nah, makin bencilah saudara-saudara Yusuf ini karena ibaratnya mereka itu mereka bertunduklah kepada si Yusuf ini. Jadi Yusuf ini seolah kayak raja. Lalu Yusuf ini juga pernah lagi bermimpi. Dia bercerita kepada Bapak Yakub. Di mimpinya itu ada 11 bintang matahari, ada bulan yang sujud menyembah Yusuf. Makin iri lagi, makin sangat benci sih saudara Yusuf ini mendengar cerita dari si Yusuf. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf sedang menggembalakan di ladang, Yusuf disuruh Bapak Yakub untuk mengikuti saudara-saudaranya itu. Pada saat di ladang, saudara-saudaranya itu sudah merencanakan kejahatan kepada si Yusuf ini. Nah, lalu udah nyampe nih si Yusuf ke ladang, ditariknya si Yusuf. Yusuf pun dibukakan jubahnya yang dikasih oleh Bapak Yakub dan dipaksa untuk masuk ke dalam suatu lubang sumur. Lalu lewatlah pedagang saudagar dari Median. Mereka sedang lagi melewati daerah itu. Lalu saudara Yusuf ini menjual kepada saudagar itu. Maka Yusuf pun dijual dan diambillah oleh saudagar Ismail ini. Nah,
Setelah saudara-saudaranya sudah melakukan kejahatan kepada si Yusuf, mereka balik lagi pulang ke rumah. Tapi sebelum mereka balik ke rumah, mereka buat baju jubahnya Yusuf ini diolesi oleh darah domba. Jadi seolah-olah Yusuf ini telah mati diterkam oleh binatang buas. Dan sampai di rumah, mereka bercerita kepada Bapak Yakub kalau si Yusuf anak kesayangannya itu sudah mati. Padahal mereka hanya membuang ke lubang dan Yusuf ini dijual oleh saudagar dari Media. Perbuatan dari saudara-saudara Yusuf itu jahat apa baik, adik-adik? Jahat kan? Jahat, karena mereka sudah iri dan benci dan mereka sudah berbohong kepada Bapak Yakub. Setelah Bapak Yakub ini mendengar omongan dari saudara-saudara Yusuf, Bapak Yakub ini menangis. Mereka sedih, dia sedih sekali karena anak kesayangannya telah mati. Begitulah sedikit cerita dari firman tadi. Jadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dari cerita firman Tuhan tadi, mari kita sama-sama belajar. Yang pertama, kita sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, kita dengan saudara-saudara kita tidak boleh iri, tidak boleh cemburu sama sesama kita. Kita tuh harus saling mengasihi, harus saling menyayangi sama sesama kita. Semisalnya nih, saudara adik-adik dibelikan baju baru, dibelikan mainan baru, sedangkan adik-adik tidak dibelikan. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Sabar. Tidak boleh iri. Kakak yakin adik-adik di rumah pasti baik-baik. Tidak ada namanya iri, tidak ada yang namanya ngambek-ngambekan kalau nggak dikasih orang tua. Mungkin ada maksud orang tua tidak memberikan adik-adik baju pada saat itu. Mungkin orang tua adik-adik di rumah pengen adik-adik itu fokus dulu belajar, dapetin nilai yang bagus di sekolah, barulah adik-adik diberikan baju ataupun mainan baru seperti saudara adik-adik. Jadi nggak boleh iri, nggak boleh marah-marah, nggak boleh ngambek. Kalau sesuatu hal yang adik-adik pengen tidak terpenuhi, janganlah sedih, janganlah marah. Dan yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita haruslah berkata jujur, berani untuk berkata benar, apapun itu. Adik-adik melihat sesuatu yang tidak berkenan, mungkin ada teman-teman adik-adik yang mau menyontek di sekolah. Nah, bukannya adik-adik ikut-ikut menyontek ya, tapi adik-adik haruslah berkata jujur sama guru. Adik-adik tegur, kalau enggak bilang jangan menyontek karena itu tidak bagus. Ataupun bilang ke guru kalau teman-teman adik-adik ada yang menyontek. Enggak apa-apa adik-adik, itu perbuatan yang baik. Kalau kita jujur sama guru kita ataupun tegur dia, itu perbuatan yang baik. Tidak boleh bohong ya adik-adik, apalagi sama orang tua kita juga. Jangan berbohong. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita itu berani. Tuhan Yesus ingin kita itu berbuat baik. Karena kehadiran kita itu sangatlah istimewa bagi orang-orang di sekitar kita. Kakak yakin kalau adik-adik berbuat baik,
adik-adik melakukan contoh hal yang dipandang orang itu baik, pasti kita bisa menjadi berkat bagi dia. Kita bisa menjadi sukacita bagi dia. Maka yakin dan percaya adik-adik di rumah melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Gampang aja kok adik-adik saat ini mengikuti IHMPA, adik-adik setia untuk selalu berdoa kepada Tuhan, adik-adik setia selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Itu sudah membuat hati Tuhan itu senang, membuat hati Tuhan itu bangga kepada adik-adik di rumah. Mari kita semangat untuk menjadi anak terang, untuk menjadi berkat bagi sesama kita dengan berbuat baik dan berkata jujur, seperti tokoh Alkitab tadi, Yusuf. Oke adik-adik di rumah, itulah cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan kepada adik-adik. Semoga adik-adik juga bisa meneladani, bukan hanya mendengarkan saja. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Semoga apa yang sudah kita dengar tidak cuma kita dengar saja, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan merespon firman Tuhan dan juga mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria nomor 271, bait yang kedua dan ketiga, Cinta akan Yesus. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita mendoakan persembahan tadi dan juga berdoa penutupan ibadah kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu Tuhan yang kami rasakan hingga minggu pagi ini. Tuhan, kami juga bersyukur tadi kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kami ingin mendoakan persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah persembahan tadi bisa menjadi berkat bagi pelayanan di gereja. Dan kami juga Tuhan yang sudah mendengarkan cerita firman-Mu, jadikanlah kami Tuhan seperti tokoh Alkitab tadi, yaitu Yusuf, di mana dia berani untuk berbuat baik walaupun disakiti oleh saudara-saudaranya yang iri dengan dia. Tuhan, jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang
selalu berbuat akan seperti kehendak-Mu Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami ingin semuanya bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Maka itu Tuhan, berkatilah kami dan berikanlah hikmat kepada kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Ya, saat ini kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak layan kami di MPA. Kiranya Tuhan memberkati setiap kakak-kakak layan kami dalam kesehatannya mereka, dalam kehidupannya mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Mampukan mereka supaya mereka bisa menjadi alat terang-Mu Tuhan, bisa menjadi seorang pelayan-pelayan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati Ibu Pendeta Meske dan Pendeta Fiska. Berkatilah pelayanan mereka yang ada di gereja Jemaat Zebulon dan juga di gereja Tiang Wangkang. Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka dengan baik, agar mereka juga bisa melayani-Mu Tuhan di hadapan jemaat-jemaat-Nya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pergumulan di Indonesia ini Tuhan, terutama di Batam, dalam pergumulan COVID. Terus menerus kami memohon kepada-Mu Tuhan untuk selalu melindungi kami dari virus-virus COVID. Kami yakin dan percaya suatu saat nanti kami akan berkumpul kembali dengan teman-teman kami di gereja-Mu ini, supaya kami bisa beribadah bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan firman-Mu bersama-sama dengan teman kami dan kakak layan kami. Tapi kami juga tak bersyukur kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing dengan tubuh yang sehat. Ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa kepada sekolah kami, pendidikan kami. Kiranya Tuhan memberikan selalu hikmat kepada kami semua, untuk kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah maupun di rumah. Berikan kami bisa menjadi anak-anak yang prestasi dan anak-anak yang membanggakan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami dalam kesehatan, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan berikan selalu sukacita, Tuhan berikan selalu hati yang damai sejahtera Tuhan dalam di kedua orang tua kami maupun di keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami yang sudah kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan menutup doa ini dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
Oke adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.